Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Sofiah, Asri Nabilatun Nufus, Zia Fauzia Elhaq, dan saya sendiri Novi Amelia. Dengan materi yang berjudul Transportasi dan Penyerapan Hara Mineral pada Tumbuhan pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Transportasi dan penyerapan hara mineral pada tumbuhan. Pengertian transportasi dan penyerapan hara mineral pada tumbuhan. Transportasi tumbuhan merupakan suatu mekanisme proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat keseluruhan bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan, tempat terjadinya transportasi dibagi menjadi dua, yaitu pada tumbuhan tingkat rendah, penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Sedangkan pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pengangkutan dilakukan oleh pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Mekanisme proses transportasi ini dapat berlangsung karena adanya proses difusi, osmosis, imbibisi, dan transport aktif. Mekanisme penyerapan hara yaitu dengan cara intersepsi akar, di mana akar tanaman hidup tumbuh memanjang dan menerobos partikel-partikel tanah, sehingga terjadi kontak akar dengan hara yang ada di larutan tanah maupun hara di bagian tanah yang lain. Unsur haranya dalam kondisi statis, akar tanamannya aktif. Makin luas cakupan keberadaan akar di dalam tanah, maka makin luas pula permukaan bidang serapan akar terhadap unsur hara. Penyerapan unsur hara terjadi pada bulu-bulu akar atau root hair. Intersepsi akar pada tanaman akan meningkat dengan adanya mikoriza, yaitu simbiosis jamur dan akar tanaman. Efek positif dari mikoriza ini paling besar apabila tanaman tumbuh pada tanah-tanah yang kurang subur. Macam-macam hara mineral yang dibutuhkan tumbuhan. Unsur hara yang sering ditemukan pada tanaman terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, magnesium, kalsium, seng, besi, mangan, tembaga, molibdenum, boron, klor, kobal, dan silikon. Jumlah unsur hara pada tanaman akan mengalami perubahan sesuai fase pertumbuhan dan jenis tanaman, kesuburan tanah, dan pengelolaannya. Berdasarkan kebutuhan tanaman, unsur hara dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang relatif banyak, seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, dan sulfur. Unsur hara makro lain dapat diperoleh melalui udara berupa karbon, hidrogen, dan oksigen. Hara yang berada di udara berbentuk gas karbon dioksida dan air H2O. Yang kedua yaitu ada unsur hara mikro. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang kecil, seperti klor, besi, mangan, tembaga, seng, boron, dan molibdenum. Ke-13 unsur hara tersebut dapat dijumpai di dalam tanah. Berdasarkan sumber pengambilan hara dibedakan menjadi dua sumber, yaitu udara dan tanah. Hara yang bersumber dari udara terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Selain hara tersebut, hara akan dapat ditemukan di dalam tanah. Hara yang berada di tanah akan diserap melalui akar tanaman. Baik, saya Sofia akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Novi Amelia, yaitu mengenai mekanisme dan tempat terjadinya proses transportasi dan penyerapan hara mineral pada tumbuhan. Jadi proses terjadinya penyerapan hara dan transfer mineral sendiri secara garis besar dapat terjadi di dua tempat, yaitu di bagian daun dan di akar tanaman. Adapun mekanisme proses transportasi pada tumbuhan dapat berlangsung karena adanya proses yaitu difusi, osmosis, imbibisi, dan transport aktif. Berikut merupakan gambar dari mekanisme dan tempat terjadinya proses transportasi dan penyerapan hara mineral pada tumbuhan, di mana gambar tersebut merupakan gambaran umum pemerolehan dan transport sumber daya di dalam tumbuhan vaskuler. Mekanisme tersebut
dimulai dari adanya air dan mineral yang ada di dalam tanah yang diabsorpsi oleh akar. Kemudian, air dan mineral ditransport ke atas dari akar ke tunas sebagai getah silem. Kemudian adanya transpirasi, yaitu kehilangan air dari daun, terutama melalui stomata, yang menghasilkan gaya di dalam daun sehingga dapat menarik getah silem ke atas. Kemudian, melalui stomata, daun akan mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Selanjutnya, glukosa dihasilkan melalui fotosintesis di dedaunan. Kemudian, getah flum dapat mengalir ke dua arah antara tunas dan akar. Getah tersebut bergerak dari tempat pembuatan glukosa atau biasanya terjadi di daun atau penyimpanan biasanya juga terdapat di akar ke tempat penggunaan atau penyimpanan glukosa. Selanjutnya, akar bertukar gas dengan ruang udara di dalam tanah untuk mengambil oksigen. Ya, di sini ada difusi, di mana difusi ini merupakan salah satu proses atau mekanisme pada transportasi tumbuhan, yaitu perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi tinggi atau hipertonik ke konsentrasi rendah atau hipotonik dengan atau tanpa membran semipermeabel. Dengan demikian, difusi terjadi karena perbedaan konsentrasi. Adanya perbedaan konsentrasi tersebut akan menimbulkan tekanan pada molekul-molekul sehingga molekul-molekul itu akan menyebar. Nah, difusi juga terjadi pada sel tumbuhan, di mana proses fotosintesis yang terjadi pada daun tanaman bergantung pada difusi gas. Dalam fotosintesis, energi dari sinar matahari, air, dan karbon dioksida digunakan untuk menghasilkan glukosa, oksigen, dan air. Karbon dioksida berdifusi dari udara melalui pori-pori kecil di daun tanaman yang disebut stomata. Oksigen yang dihasilkan oleh fotosintesis berdifusi dari tumbuhan melalui stomata ke atmosfer. Selanjutnya ada proses osmosis, di mana proses osmosis ini merupakan proses perpindahan air dari daerah yang berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke daerah yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semipermeabel. Biasanya, peristiwa atau proses osmosis ini terjadi pada sel epidermis. Selanjutnya ada imbibisi, yaitu peresapan air ke dalam ruangan antar dinding sel, sehingga dinding selnya akan mengembang. Adapun dalam hubungannya dengan pengambilan zat oleh tumbuhan, imbibisi berarti kemampuan dinding sel dan plasma sel untuk menyerap air dari luar sel. Air yang diserap itulah yang disebut imbibisi. Dalam mekanisme transportasi pada tumbuhan juga dapat berlangsung karena adanya proses transfer aktif, di mana proses ini merupakan sistem transportasi suatu molekul yang melintasi membran dengan menggunakan energi ATP, yang melibatkan pertukaran ion natrium dan kalium. Di samping itu, juga melibatkan peranan protein pembawa yang dikenal sebagai protein kontraspor. Protein ini mengangkut ion natrium bersama-sama dengan molekul lain seperti gula dan asam amino dari luar sel ke dalam sel. Misalnya perpindahan air dari korteks ke stel. Ya, berikutnya materi akan disampaikan oleh Asri Nabilatun Nufus. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Sofia. Pada materi kali ini akan membahas mengenai jenis-jenis transportasi atau pengangkutan transport pada tumbuhan. Nah, transportasi sendiri pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, transportasi intravaskuler di dalam terjadinya di dalam jaringan vaskuler. Kemudian transportasi ekstravaskuler atau X di luar jaringan vaskuler. Yang pertama, transportasi intravaskuler. Nah, pada transportasi intravaskuler ini lintasan air dan mineral dari akar akan menuju ke daun. Nah, dapat dilihat dari gambar 2.1, gambar transportasi intravaskuler pada silem yang bagian penampang batang ya.
Yang rongga-rongga ini ada tanda panah-panah. Nah, dari situ air dan mineral yang diserap dari akar melalui rambut-rambut akar itu akan dibawa menuju ke batang pada penampang sebelahnya, pada silem batang atau tangkai daun, lalu masuk ke silem urat daun. Kemudian yang kedua, transportasi ekstravaskuler, X di luar jaringan vaskuler atau jaringan pengangkut berkas pembuluh, adalah pengangkutan air dan zat-zat penting yang terjadi di luar berkas pembuluh pengangkut vaskuler. Pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah di luar berkas pembuluh ini dilakukan melalui dua mekanisme. Yang pertama, apoplas atau melalui ruang antar sel, dan simplas melalui sitoplasma atau cairan sel. Pada proses dari transportasi ini adalah air dan mineral dari dalam tanah melalui rambut akar menuju ke sel epidermis, lalu menuju korteks, setelah itu ke endodermis atau lapisan bagian dalam, kemudian ke silinder pusat atau stel. Namun bila terjadi pada akar muda, air dan mineral tersebut langsung menuju ke silem, sedangkan pada sel yang sudah tua tidak langsung ke silem, tetapi menuju ke floem terlebih dahulu, lalu kemudian ke sel kambium, dan terakhir ke silem. Oke, berikut ini gambar dari proses transport air pada bagian akar atau transport ekstravaskuler. Nah, yang pertama, sebelum itu dilihat dari gambar itu, gambar akar dan rambut akar yang diperbesar, kemudian gambar dari bagian sel endodermis ya yang diperbesar paling atas yang banyak merah-merahnya. Nomor 1, apoplastic route atau rute apoplastik. Pada rute apoplastik ini terjadi pengambilan larutan tanah oleh dinding hidrofilik epidermis memberikan jalan masuk ke apoplas atau jalur ekstrasel, sehingga air dan mineral dapat memasuki korteks di sepanjang matriks dinding sel yang berwarna merah. Itu jalurnya. Mineral dan air yang melewati membran plasma rambut-rambut akar akan memasuki simplas atau jalur intrasel. Kemudian 2, simplastic route atau rute simplastik. Saat larutan tanah bergerak di sepanjang apoplas, air dan mineral juga diangkut ke dalam sel epidermis dan korteks untuk kemudian masuk ke dalam melalui simplas. Kemudian yang ketiga, transmembran route, rute transmembran. Air dan mineral yang bergerak ke endodermis di sepanjang dinding sel. Nah, pada proses simplas dan apoplas kemudian tidak dapat masuk ke dalam stele melalui jalur apoplas karena di dalam dinding masing-masing sel endodermal terdapat pita Kaspari. Dapat dilihat panah-panah tersebut tidak melewati bagian ungu-ungu yang dekat dengan angka 4 ya. Nah, itu kenapa? Karena terdapat Kasparian strip atau pita Kaspari yang menghalangi masuknya mineral tersebut karena mengandung bahan berlilin yang menghambat aliran air dan mineral yang terlarut. Hanya mineral yang sebelumnya telah berada dalam simplas atau yang memasuki lintasan melalui penembusan membran plasma sel endodermis jadi tidak lurus masuk, melainkan memutar melalui endodermal sel. Kenapa? Karena di depannya itu ada pita Kaspari tadi, jadi memutar melewatinya endodermal sel yang berwarna orange, bukan yang berwarna merah, berwarna ungu. Jadi yang berwarna ungu ini di skip, tidak dilewati, yang dilewati melalui endodermal sel yang warna oranye. Dengan demikian transport mineral ke dalam stele adalah selektif
karena ada Casparian strip tadi. Hanya mineral yang diterima ke dalam sel oleh membran yang memperoleh jalan masuk ke dalam jaringan pembuluh. Kemudian nomor 4, sel endodermis dan sel-sel parenkim di dalam stele ini melepaskan air dan mineral ke dalam dindingnya yang bersambung dengan pembuluh silem sebagai bagian dari apoplas. Nah, air dan mineral yang diserap dari tanah sekarang siap diangkut ke atas menuju sistem tunas. Nah, gambar nomor 4 ini. Nah, air dan mineral ini akan memasuki vessel atau pembuluh silem ya, untuk kemudian diteruskan diangkut menuju sistem tunas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya proses transportasi dan penyerapan hara mineral pada tumbuhan. Yang pertama ada daya kapilaritas, yang kedua ada daya tekan air, yang ketiga daya hisap daun, dan yang keempat pengaruh sel-sel yang hidup. Pada daya kapilaritas ini kenapa berpengaruh? Karena kapilaritas mempengaruhi naiknya air pada pembuluh kayu. Nah, sehingga jika air tidak bisa naik dan tidak ada daya kapilaritas, maka proses pengaliran mineral dapat terganggu. Kemudian pada daya tekan akar. Nah, daya tekan akar ini berpengaruh terhadap transport dan penyerapan karena kita tahu pada akar terjadi proses transport ekstravaskuler. Nah, pada proses transport ekstravaskuler ini terjadi penyerapan air dan mineral melalui rambut akar, kan diserap masuk, merembes. Nah, sehingga daya tekan semakin menekan, maka semakin penyerapannya semakin tinggi. Kemudian pada daya hisap daun. Daya hisap daun berpengaruh karena kita tahu pada daun terjadi juga transpirasi. Nah, transpirasi pada bagian mesofil, pada bagian yang renggang-renggang. Nah, pada mesofil ini tidak hanya terjadi transpirasi, namun terjadi juga proses transport dan penyerapan. Sehingga daya hisap daun dapat mempengaruhi proses penyerapan hara dan mineral. Kemudian pengaruh sel yang keempat terakhir, pengaruh sel-sel hidup. Kenapa sel hidup ini berpengaruh? Karena berpengaruh juga, yang kita tahu bahwa hara dan mineral itu dibawa oleh jaringan vaskuler. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Asri. Saya Zia Pozelhak. Di sini saya akan menjelaskan manfaat proses transportasi dan penyerapan hara mineral pada tumbuhan. Yang pertama, manfaatnya itu dengan adanya transport hara, tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang karena proses pengaliran energi yang diperlukan berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu unsur nitrogen atau disingkat dengan N berfungsi dalam pembentukan klorofil, penyusunan asam amino, asam nukleat, protein atau plasma maupun enzim, hormon dan bahan organik lainnya. Jika terjadi kekurangan terhadap unsur ini, maka pembentukan klorofil menjadi terganggu, kandungan protein menurun, pembentukan antosianin menjadi meningkat, dan daun berwarna kekuningan dan akhirnya gugur. Kemudian yang ketiga yaitu fosfor atau biasa disingkat dengan P, di mana unsur sangat diperlukan dalam penyusunan membran plasma. Asam nukleat, senyawa berenergi yaitu ATP, GTP dan lain-lain. Sintesis fosfolipida, monosakarida, P pada asimilasi C, kemudian nukleoprotein, di mana jika kekurangan P, maka pertumbuhan menjadi terhambat. Daun menjadi hijau tua dan pembentukan antosianin meningkat. Diferensiasi jaringan terganggu. Lembaran dan tangkai daun menjadi mati dan akhirnya daun rontok. Kemudian yang keempat yaitu terdapat kalium atau biasanya disebut dengan KK, hanya sedikit yang terlarut dalam larutan tanah. Terutama terdapat sebagai bentuk yang dapat ditukar karena terjerap di permukaan partikel tanah, di mana terdapat dalam bentuk garam anorganik pada jaringan yang sedang tumbuh. Penting untuk katalisator dalam pengubahan asam amino menjadi protein. Jika terjadi kekurangan kalsium, akan menyebabkan terhambatnya proses fotosintesis
nekrosis dan proses pernapasan menjadi lebih kiat. Daun menguning dan pertumbuhan menurun. Jaringan mati di bagian tengah atau tepi daun, batang melemah. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat kalsium atau biasa disingkat dengan Ca. Di dalam tanah umumnya berada dalam bentuk CaCO3 yang mudah dilarutkan dengan pemberian CO2 dalam air. Berguna untuk menguatkan dinding sel karena merupakan komponen penyusun dinding sel, dan lamela tengah dalam bentuk capekat mengingatkan pembelahan sel, membantu pengambilan nitrat, mengaktifkan kerazim, di mana jika kekurangan unsur ini akan menyebabkan desintegrasi pada ujung batang dan ujung akar. Daun muda menjadi abnormal bentuknya atau keriting, nekrosis. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Bila ada kata salah mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.